Oke, di sini kami akan membahas tren terkini manajemen dan bisnis dalam keberlanjutan tanggung jawab sosial. Jadi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama itu ada saya sendiri, dia ada Borja Krisya Pasaribu, dan yang kedua ada Siti Hawa, yang ketiga Emilia Octavia Saragi, yang keempat itu ada Melinda Patensia Murah, yang kelima ada Ersa Nadia, keenam itu ada Jessica Siregar, yang ketujuh ada Rapida Sitepu, yang kedelapan ada Izun Tuasi Halo, yang kesembilan ada Muhammad Tifariski Ananda, yang kesepuluh ada Naila Salsabila, dan yang terakhir itu ada Alex Sinaga. Terkini dalam bisnis keberlanjutan tanggung jawab sosial. Nah, apakah itu artinya? Yaitu ialah mengacu pada perkembangan dan inovasi terbaru dalam cara perusahaan mengatur praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Itu artinya perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan, melainkan dia juga mengatur dalam tanggung jawab sosial masyarakat dan juga strategi bisnis mereka. Setelah itu, terkini mencerminkan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan termasuk dan pelanggaran investor dan pemerintah. Nah, jadi keberlanjutan atau sustainability dan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah dua pilar penting dalam pengelolaan bisnis modern, di mana keduanya saling terkait dan membantu mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Nah, jadi karakteristik dari tren terkini manajemen dan bisnis dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang pertama adalah integrasi ESG atau Environmental, Social, and Governance. Yang kedua adalah ekonomi sirkular, New Zero Emissions, rantai pasar berkelanjutan, dampak sosial, digitalisasi untuk keberlanjutan, dan kepemimpinan etis. Tren terkini manajemen dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang dimana terbagi menjadi 7. Yang pertama, saya akan membawakan integrasi, dan yang kedua ekonomi sirkular. Nah, integrasi ini biasa disebut dengan ESG, yang itu pertama environmental, yang kedua sosial, yang ketiga governance. Selanjutnya ekonomi sirkular, yang dimana ekonomi sirkular itu menerapkan daur ulang, yang kedua desain produk, dan yang ketiga pemanfaatan limbah. Ketiga, bisnis net zero emission. Bisnis net zero emission adanya 3 strategi yang diambil meliputi 1. Meningkatkan efisien, 2. Berinvestasi, 3. Berpartisipasi. Keempat, rantai pasar berkelanjutan, yang dimana termasuk dalam proses pengadaan, produksi, distribusi, hingga konsumsi produk atau layanan. Kesadaran sosial meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan dan sosial. Yang kedua, lapangan kerja baru, mendorong pekerja sektor hijau dan ramah lingkungan. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dalam melalui kolaborasi. Yang keempat, tanggung jawab sosial, bisnis lebih peduli terhadap dampak operasional terhadap masyarakat. Yang kelima, kepercayaan konsumen. Konsumen lebih memilih merek yang produk ramah lingkungan dan sosial. Yang keenam, pengurangan kesenjangan, promosi upaya layak dan perdagangan adil. Yang ketujuh, perubahan konsumsi, mendorong gaya hidup lebih etis dan ramah lingkungan. Bisnis berkelanjutan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Rantai pasar berkelanjutan, yang dimana teknologi digital seperti kecerdasan buatan, contohnya AI, Internet of Things atau IoT, dan blockchain digunakan untuk mendukung inisiatif keberlanjutan, yang dimana sistem contoh penerapannya sebagai berikut. Di IoT digunakan untuk memantau penggunaan energi secara real time. Yang kedua, ada blockchain digunakan untuk memastikan transparansi dalam rantai pasokan. Yang ketiga, ada AI digunakan untuk mengoptimalkan logistik dan mengurangi jejak karbon. Kemudian ada kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis sangat relevan dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial karena dapat membantu perusahaan mendukung keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, reputasi, daya tarik karyawan, dan mitra bisnis. Jadi
Jadi kami di sini mengambil dua contoh perusahaan, yaitu yang internasional dan nasional, yang menerapkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Agrenesia Raya. PT Wilmar Nabati Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri yang mengelola kelapa sawit, contohnya seperti minyak goreng. Sementara PT Agrenesia Raya bergerak di bidang industri dan perdagangan produk pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan internasional yang menerapkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab sosial yang mencakup berbagai aspek seperti pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan juga dukungan terhadap pembangunan keberlanjutan. Perusahaan ini juga berupaya memberikan kontribusi positif melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta memastikan operasionalnya tidak merugikan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen mereka dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama bisnis, masyarakat, dan lingkungan. PT Agrenesia Raya menunjukkan tanggung jawab sosialnya melalui program pendidikan, pemberdayaan UMKM, donor darah, dan dukungan terhadap pembangunan daerah. Perusahaan ini berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karyawan, dan mitra usaha seperti Bolu Manara secara berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk menerapkan konsep 3P, yaitu People, Planet, dan Profit dengan energi terbarunya melalui pengimplementasian panel tata surya dan kantong belanja yang ramah lingkungan pada setiap produk Agrenesia. Pada kesempatan yang sama, Direktur Mobilitas Sumber Daya Dompet Dova Etika Setiawanti menuturkan bahwa CSR berfokus pada reputasi perusahaan, sedangkan CSF turut berusaha untuk meningkatkan persaingan bisnis dengan menciptakan nilai sosial. Nah, jadi kesimpulan dari kami adalah tren keberlanjutan dan tanggung jawab sosial mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan, lingkungan, dan masyarakat. Perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan tren ini akan lebih mampu menghadapi tantangan masa depan, membangun reputasi yang baik, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.